131 Subtonik 4. Luo Qingsui memang ibu yang paling mengerti tentang putranya. Setelah itu, pintu di lantai atas benar-benar terbuka pada pukul 8.20. Meskipun Leng Xicheng bisa dibilang tidak tidur semalaman, penampilannya tetap terlihat baik. Bahkan, dapat jelas dilihat bahwa semangatnya masih penuh dan ia tampak benar-benar segar seperti pejabat jujur. Sebenarnya, jika Leng Xicheng tidak terlanjur mengatakan pada orang tuanya bahwa akan ada rapat pada pukul 10, ia pasti akan menunda rapatnya itu sebelum dibuka. Dibandingkan dengan Leng Xicheng, Gu Qingqing yang mengikutinya keluar dari belakang terlihat seperti perawan yang esensinya telah dihisap oleh arwah jahat. Seluruh tubuhnya tampak lesu dan tidak bersemangat. Kelopak matanya dan kantong matanya begitu gelap. Bahkan, jalannya pun sedikit terhuyung-huyung. Sebelum Leng Xicheng mencapai lantai bawah, ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu Gu Qingqing sama sekali. Ia terus berjalan di depan, seolah-olah ingin menjauh dari Gu Qingqing setelah menyelesaikan semuanya. Leng Xicheng hanya berjalan sedikit lebih lambat, sedangkan Gu Qingqing berjalan dengan kecepatan seperti kura-kura. Gu Qingqing benar-benar hanya berusaha agar bisa mengikuti Leng Xicheng sehingga ia berjalan dengan tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu lambat. Setelah Leng Xicheng berjalan beberapa langkah, ia menghentikan langkahnya. Lalu, ia menoleh dan menatap Gu Qingqing yang berjalan selangkah demi selangkah sambil bertumpu di dinding. Seakan takut orang tuanya akan mendengarnya, ia menundukkan kepala ke sisi telinga Gu Qingqing, seperti sedang mengomel dan mengeluh, berapa lama lagi sampai kamu bisa berjalan ke lantai bawah dengan kecepatan seperti ini. Begitu Leng Xicheng mengatakan itu, ia meraih pergelangan tangan Gu Qingqing dan sepertinya menggunakan banyak kekuatan. Padahal, sebenarnya ia hanya memegang Gu Qingqing dengan erat dan mengambil beberapa langkah ke depan. Karena Leng Xicheng menariknya, Gu Qingqing maju beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Wanita itu tampak sedikit kesulitan dan tidak bisa bergerak. Sakit, gumam Gu Qingqing. Ia juga mengatakannya dengan sangat hati-hati karena takut suaranya terlalu keras hingga terdengar oleh Leng Yunting dan Luo Qingsui di lantai bawah. Tetapi, karena di dalam villa terlalu sunyi, Leng Xicheng dan Gu Qingqing sudah dapat mendengar sedikit gerakan orang-orang di lantai bawah yang mengatakan beberapa kata dengan santai. Benar saja, Luo Qingsui memanggil dari bawah, "Nak kecil, Qingqing, kalian sudah bangun. Sarapan di bawah sudah siap. Kemarilah dan makan." "Baik, Ibu," jawab Leng Xicheng. Sesuai dugaan, ia juga bisa mendengar suara cangkir dan piring yang berdenting karena diletakkan di meja. Lalu, Leng Xicheng menoleh dan berkata pada Gu Qingqing dengan pelan, "Kita harus cepat turun." Gu Qingqing juga tahu tentang itu. Tetapi, bukankah itu malah akan menunjukkan pada mereka dengan jelas bahwa dirinya dan Leng Xicheng tadi sangat intens. Gu Qingqing benar-benar tidak bisa berjalan dengan cepat dan sangat tidak bertenaga. Leng Xicheng hanya melirik Gu Qingqing yang bergerak dengan tidak nyaman. Lalu, ia menurunkan matanya sedikit, seakan sengaja ingin menekankan kata-katanya kepada Gu Qingqing, "Jika kita berjalan dengan lambat, ayah dan ibu akan berkata lagi nanti." Gu Qingqing terhenyak hingga membeku. Ia juga tahu itu, tetapi ia benar-benar tidak bisa cepat-cepat. Lebih baik Leng Xicheng turun saja lebih dahulu, ia akan turun nanti. Namun, Leng Xicheng tiba-tiba melangkah ke depan dan menunduk. Lalu, ia meraih leher Gu Qingqing dan mengangkat wanita itu. Seluruh tubuh Gu Qingqing membeku karena terkejut. Leng Xicheng bukannya tidak pernah menggendongnya seperti putri, hanya saja pria itu belum pernah begitu dekat dengannya dan memeluknya dengan begitu lembut. Gu Qingqing sontak berteriak karena kaget hingga ikut mengejutkan Luo Qingsui dan Leng Yunting yang berada di lantai bawah. Leng Yunting meletakkan buku di tangannya, sedangkan Luo Qingsui berlari ke tangga dan melihat ke atas, "Ada apa?" Begitu Luo Qingsui mengangkat kepala dan langsung melihat Leng Xicheng yang memeluk Gu Qingqing. Bahkan, putranya menggendong istrinya seperti seorang putri. Leng Xicheng berkata dengan keras, "Bu, tidak apa-apa. Kaki Qingqing cedera, jadi aku akan menggendongnya turun." Leng Xicheng menundukkan kepala dan memperingatkan Gu Qingqing, dengan lembut, "Ayah dan ibu sedang melihat dari bawah. Kamu jangan bergerak." Mana mungkin Gu Qingqing tidak tahu perilaku Leng Xicheng. Mana mungkin pria itu memperlakukannya seperti ini jika bukan karena takut orang tuanya menjadi ragu. Mana mungkin Leng Xicheng melakukannya karena takut meninggalkan Gu Qingqing mati sendirian di atas. Sampai sekarang, Gu Qingqing tidak berani mengulurkan tangannya untuk merangkul leher Leng Xicheng. Ia hanya berani meluruskan tubuhnya, memiringkan kepalanya ke belakang, dan menggunakan postur ini untuk menjaga keseimbangan.
Cahaya di mata Leng Xicheng langsung menghilang dan tatapannya menggelap. Kemudian, ia berkata dengan dingin, tanganmu. 132 Subtonik 5. Gu Qingqing benar-benar terkejut hingga membeku dan terdiam. Setelah beberapa saat, barulah ia menyerah dan perlahan meletakkan tangannya di leher Leng Xicheng. Setelah Gu Qingqing merangkulnya, Leng Xicheng segera berjalan dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Leng Xicheng berjalan menuruni tangga ke lantai bawah dengan terlalu cepat sehingga Gu Qingqing hanya bisa memeluknya semakin erat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menyusut dalam pelukan Leng Xicheng dan ia menjepit kakinya dengan erat. Ekspresi Leng Xicheng tidak berubah, tetapi alisnya yang berkerut menjadi lebih longgar. Begitu mereka sampai di lantai bawah, Luo Qingsui melirik kedua orang yang berpelukan dengan erat. Kemudian, ia melihat lagi ekspresinya putranya yang terlihat lebih hangat dan kelopak mata Gu Qingqing yang berwarna gelap. Meskipun ia merasa mereka berdua telah bekerja terlalu keras pada pagi dan malam hari, mereka bisa memiliki keharmonisan pernikahan dan itu juga hal yang bagus. Luo Qingsui menutup mulutnya dan tersenyum. Kebetulan koki telah menyajikan semua menu sarapan yang masih panas dan mengepul. Ketika mereka tiba di samping meja, Leng Xicheng menurunkan Gu Qingqing. Setelah menunggu Leng Yunting dan Luo Qingsui duduk, barulah keduanya duduk. Koki menyajikan 2 pot bubur. Gu Qingqing ingin mengambil bubur dari panci pot yang paling dekat, tetapi Luo Qingsui tersenyum dan mencegahnya, "Tidak, kamu dan nak kecil makan dari pot yang satunya." Gu Qingqing tidak berpikir terlalu jauh. Karena Leng Xicheng lebih dekat dengan pot itu, ia memberikan mangkuknya kepada Gu Qingqing dan Gu Qingqing juga menyajikan semangkuk untuk Leng Xicheng. Buburnya masih agak panas sehingga Gu Qingqing meniupkan bubur itu sambil sengaja bertanya, apakah kedua mangkuk bubur ini berbeda? Gu Qingqing mengaduk sambil melihat ke arah mangkok bubur ini. Jelas bubur ini adalah sup rebusan ayam yang dimasukkan ke dalam nasi dan tambahan-tambahan lain di dalam mangkuk. Bahkan, minyak beras direbus hingga menjadi lapisan yang kental. Bubur ini begitu lembut dan kental dengan sup ayam yang kaya rasa. Benar-benar enak. Saat Gu Qingqing melihat ke seberang, Leng Yunting dan Luo Qingsui memakan bubur biasa. Mungkin ada tambahan daging tanpa lemak, telur yang diawetkan, udang kering, dan lainnya. Tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, bubur mereka tampak cukup hambar jika dibandingkan dengan miliknya. Luo Qingsui mengangguk, untuk meningkatkan kesehatan kalian. Saat mendengar kata, meningkatkan kesehatan, gerakan tangan Leng Xicheng yang memegang sendok berhenti. Sepertinya ia tahu apa yang diberikan orang tuanya tadi malam. Orang tuanya jelas bukan memberinya obat X, tetapi ada cukup banyak makanan tonik yang ampuh. Selain itu, terima kasih pada orang tuanya, Leng Xicheng melewati pagi harinya dengan senang. Ekspresi Leng Xicheng tidak berubah, lalu pria itu terus menunduk dan melanjutkan makan. Namun, Gu Qingqing tidak terlalu mengerti maksud tersirat dalam perkataan Luo Qingsui. Mungkin ia tidur tidak nyenyak setelah diperlakukan terlalu kasar oleh Leng Xicheng. Sekarang seluruh tubuhnya lemas dan ia merasa pusing. Gu Qingqing hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyeruput bubur. Ia awalnya tidak merasakannya, tetapi setelah dipaksa untuk olahraga pagi, sekarang ia sangat lapar. Gu Qingqing mengulurkan tangan dan ingin menambah semangkuk bubur lagi. Lengannya tidak cukup panjang sehingga ia harus berdiri untuk mengisi mangkuknya. Tangan pendek kecil, apa yang kamu lakukan? Mengisi mangkuk sambil berdiri, tidak sopan, kata Leng Xicheng sambil meraih mangkuk Gu Qingqing. Setelah itu, ia mengambilkan semangkuk bubur untuk Gu Qingqing dan secara khusus menambahkan sepotong paha ayam untuknya. Gu Qingqing mengangguk, karena ia telah mendapat pelajaran sopan santun makan secara khusus, postur tubuhnya sangat baik saat sedang makan. Ia memakan semangkuk bubur lagi tanpa buru-buru. Setelah menghabiskannya, barulah ia tampak jauh lebih nyaman. Saya sudah selesai makan. Luo Qingsui yang duduk di seberang mengangguk, benar, makanlah lebih banyak saat kamu lapar. Jangan menyusutkan tangan dan kakimu demi menurunkan berat badan. Itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi jika kamu hamil nanti. Satu kata ini hampir membuat Gu Qingqing tersedak hingga muntah. Apa, hamil, mungkinkah apa yang kami lakukan pagi tadi, diketahui oleh mereka? Pikirnya, lalu melihat ke samping. Ternyata Leng Xicheng sedang makan sarapan dengan santai. Mungkin buburnya terasa enak, bahkan, bibirnya pun sedikit terangkat, seolah-olah ia tidak mendengarnya sama sekali. Selanjutnya bab 133 Subtonik 6.